Pernahkah Anda mencermati waktu di mana Anda itu sangat produktif? Anda bisa bekerja dengan konsentrasi yang tinggi, bekerja dengan cepat, dengan maksimal, dan menghasilkan karya yang baik. Dalam video ini kita akan mencoba melihat bagaimana caranya menemukan waktu produktif, waktu yang terbaik buat tiap-tiap orang, tiap-tiap diri dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semuanya. Kali ini saya masih ingin melanjutkan topik tentang produktivitas, yakni bagaimana caranya kita menemukan waktu produktif. Waktu produktif dalam bekerja, menghasilkan karya, dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Saya mau bertanya nih ke teman-teman. Pernah nggak Anda merasa sangat-sangat produktif? Kapan Anda tuh merasa paling produktif? Yang kerjanya sangat bagus sekali, sangat maksimal sekali. Biasanya ketika kita merasakan waktu-waktu yang paling produktif ini, ya kita itu bisa bekerja dengan sangat baik. Jadi kita bisa bekerja dengan presisi yang tinggi, kita bisa bekerja dengan kualitas kerja yang sangat bagus, ya kita bisa menghasilkan hasil yang banyak. Tidak hanya itu, ketika kita tadi produktif, kita akan memiliki konsentrasi yang tinggi. Kita bisa melihat detail segala sesuatu dengan sangat rapi, sangat fokus, sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi berkualitas. Dan kita secara individu, secara pribadi, memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja. Kita termotivasi untuk berusaha, berjuang, mengerjakan dengan cara yang terbaik. Sayangnya, hal seperti itu nggak selalu terjadi setiap saat. Ada kalanya kita termotivasi, tapi ada kalanya tidak. Ada kalanya kita produktif, ada kalanya tidak. Pada dasarnya, setiap orang ini memiliki waktu yang sama. Kita punya 24 jam sehari. Kita punya 7 hari seminggu. Ada kalanya kita produktif, ada kalanya tidak. Maka kita harus mencoba memahami, melihat ke diri kita, kapan sebenarnya kita itu sangat-sangat tinggi produktivitasnya dan kita manfaatkan sisi ketika kita menjadi orang yang sangat baik tadi itu. Dalam tadi waktu yang 24 jam ini, ternyata tiap-tiap orang itu berbeda dalam menggunakannya. Ada orang-orang yang sedemikian baik dalam menggunakan waktunya, sedemikian produktif, sehingga setiap saat, setiap waktu dia bisa menghasilkan kerjaan yang baik, hasil karya yang positif, output yang maksimal. Inilah yang dia kerjakan. Baik itu dalam bekerja, dalam belajar, dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan seterusnya. Namun, ada juga orang-orang yang kurang bagus dalam mengatur waktunya, sehingga yang banyak terjadi adalah dia memanfaatkannya untuk hal-hal yang non-produktif, yang kurang produktif. Males-malesan, ngerjain sesuatu ya sambil santai, ya. Hasil kerjanya tidak maksimal, banyak kelirunya, lambat mengerjakannya, kita menjadi tidak produktif. Nah, bagaimana cara yang bisa kita tempuh untuk mengenali waktu produktif yang kita miliki? Waktu produktif yang pas buat diri kita, yang nyaman buat diri kita. Ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah, ini dia. Jadi yang pertama, coba kita kenali jam biologis tubuh kita. Setiap orang ini punya waktu biologis tertentu. Kita hidup 24 jam sehari. Ada orang yang senang bangun pagi. Ketika pagi-pagi dia bersemangat, dia sangat rileks, dia sangat mudah belajar sesuatu, mengerti sesuatu. Ada orang yang baru on itu nanti pagi agak siangan sedikit. Mungkin jam 10 pagi, jam 9 pagi. Ada orang yang mungkin sore hari dia bersemangat. Atau ada juga yang di malam hari. Nah, coba kenali jam biologis tubuh kita. Kapan kita merasa sangat energik, sangat bersemangat, sangat bagus konsentrasinya, dan gunakanlah jam biologis ini
untuk mengerjakan hal-hal terbaik, hal-hal penting yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita capai pada hari itu. Misalnya saya pribadi, saya itu sangat senang bekerja itu di pagi hari. Di sebelum subuh, saya itu akan sangat produktif sekali, konsentrasi saya sangat tinggi, juga setelah subuh sampai sekitar mungkin jam 6 pagi. Setelah itu, lebih normal situasinya, nanti saya akan merasa waktu terbaik saya adalah di malam hari, sekitar jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kadang-kadang saya merasa kalau saya ingin mengerjakan sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi, butuh ketelitian yang banyak, butuh hal-hal yang merupakan sebuah karya tertentu yang mau kita buat, maka kita nanti bisa melakukannya di waktu-waktu produktivitas. Jadi tugas kita adalah coba temukan, kenali jam biologis tubuh Anda, dan manfaatkan waktu terbaik pada jam-jam tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus mulai belajar menentukan prioritas. Setiap orang punya banyak urusan. Kita punya urusan di kantor, kita punya urusan di rumah, kita mungkin punya urusan di sekolah, ya di kampus, harus belajar. Bagaimana kita menentukan prioritas? Apa hal-hal penting yang mau kita selesaikan hari ini, saat ini? Tentukan prioritas ini dengan baik. Semakin kita punya prioritas, kita menjadi tahu hal apa yang important, hal apa yang penting, yang saya ingin selesaikan. Dan kita manfaatkan waktu terbaik kita tadi itu untuk mengerjakan hal-hal yang prioritas ini. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini dia, kita mencoba bekerja dengan fokus. Apa ini fokus? Fokus ini artinya kita memusatkan perhatian kita pada satu pekerjaan tertentu pada satu waktu. Ketika saya sedang menulis misalnya, membuat sebuah tulisan, sebuah argumentasi dalam tulisan saya, maka saya fokus ke situ. Saya nggak sibuk ngurusin handphone saya nggak sibuk browsing sana-sini, saya fokus menulis. Ketika saya misalnya sedang berinteraksi dengan keluarga saya pun fokus dengan interaksi keluarga. Ketika saya ingin bersantai, ingin menikmati waktu luang saya pun menikmatinya dengan fokus juga, menikmati hal tersebut. Ketika kita fokus dalam satu pekerjaan dalam satu waktu, apa yang terjadi? Seluruh energi itu terkumpulkan dengan maksimal. Ibarat kayak sinar laser. Kenapa kok sinar laser itu bisa menembus banyak benda? Karena energinya difokuskan di satu titik. Sementara kalau kita hobi berpindah-pindah gitu ya, sebentar kerjaan ini, terus pindah kerjaan itu, pindah yang ini, pindah yang itu, kita akan menjadi tidak maksimal karena ada waktu jeda antar perpindahan dari satu urusan ke urusan yang lain. Ketika kita switch, otak kita ini harus berpikir sejenak nih, ini urusan apa yang baru saya kerjakan ini ya? Dia butuh waktu di situ penyesuaian. Nanti pindah lagi, penyesuaian lagi. Ini bukan berarti kita nggak boleh multitasking ya. Memang ada orang-orang tertentu dia harus multitasking. Kita harus ada beberapa hal tertentu yang harus kita kerjakan pada saat ini, hari ini. Maka coba lihat kerjaan itu, usahakan kita bagi-bagi. Ini setengah jam pertama saya mau mengerjakan dulu dengan fokus. Nanti setelah itu saya mau kerjaan yang ini, saya fokus lagi. Saya kerjain ini, fokus lagi. Maka dengan cara itu kita akan bisa menghasilkan kinerja yang terbaik. Dan yang keempat adalah, nah ini yang tidak kalah penting, kerjakanlah apa yang kita lakukan tadi dengan hati yang lapang, hati yang riang, hati yang bergembira. Bagaimanapun, kualitas pekerjaan kita akan sangat ditentukan juga oleh suasana hati kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang senang, hati yang bersemangat, hati yang bernyanyi, maka Anda akan bisa mengatasi segala hambatan, segala tantangan, segala kesulitan dengan nyaman. Tapi sebaliknya kalau hati kita itu ruwet, ya, hati kita itu ya banyak persoalannya, hati kita tuh merasa ini kok begini, ini kok begitu. Akibatnya kerjaan-kerjaan yang sederhana sekalipun terasa rumit. Hal-hal yang harusnya bisa kita kerjakan dengan cepat dan mudah menjadi kelihatan berat dan susah. Inilah caranya tadi buat teman-teman sekalian untuk mencoba bekerja dengan baik, dengan produktif. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya kita coba temukan waktu produktif kita. Kita kenali jam biologis tubuh kita, kapan waktu yang terbaik, kita tetapkan prioritas, mana yang penting, ya, mana yang tidak, kita kerjakan dengan fokus yang tinggi, fokus yang maksimal, fokus pada satu waktu dalam satu urusan,
dan kita kerjakan dengan hati yang gembira, hati yang riang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat berkarya. Jadilah orang yang mampu menemukan waktu produktif Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.